Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran, pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan, dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Renungan hari ini berjudul Menemukan Ruang-Ruang Terbuka, ditulis oleh Tom Felton. Dalam bukunya yang berjudul Margin, Dr. Richard Swenson menulis, kita harus memiliki ruang untuk bernapas. Kita butuh kebebasan untuk berpikir dan kesempatan untuk memulihkan diri. Hubungan-hubungan kita dicekik oleh percepatan. Anak-anak kita tergeletak penuh luka di tanah, tergilas oleh niat baik kita yang berlebihan. Apakah Allah sekarang berpihak pada kepenatan? Apakah dia tidak lagi membimbing umatnya ke tepi aliran air yang tenang? Siapa yang merampas ruang-ruang yang di masa lalu terbuka lebar? Lalu bagaimana kita dapat merebutnya kembali? Swenson berkata bahwa kita membutuhkan tanah yang tenang dan subur dalam kehidupan. Tempat kita dapat beristirahat di dalam Allah dan berjumpa dengannya. Sahabat ODB, apakah hal itu mengingatkan Anda pada sesuatu? Mencari ruang terbuka adalah sesuatu yang dilakukan Musa dengan baik dalam hidupnya. Pemimpin suatu bangsa yang tegar tengkuk mendorong Musa untuk sering menarik diri demi mencari ketenangan dan bimbingan di hadirat Allah. Di dalam kemah pertemuan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara dengan temannya. Yesus juga sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Baik Yesus
maupun Musa menyadari pentingnya meluangkan waktu seorang diri bersama Bapa. Kita juga perlu membangun waktu-waktu luang dalam hidup kita, semacam ruang yang terbuka lebar untuk diisi dengan beristirahat dan berada di hadirat Allah. Menghabiskan waktu bersamanya akan memampukan kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik, menciptakan ruang dan batasan yang lebih sehat dalam hidup kita, agar kita memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mengasihi Allah dan sesama dengan baik. Marilah kita mencari Allah dalam ruang-ruang terbuka kita hari ini. Sahabat ODB, mengapa Anda membutuhkan ruang terbuka dalam hidup Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menyediakan waktu luang untuk bersekutu dengan Allah di tengah kesibukan Anda? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk mencari dan menikmati saat-saat teduh bersamamu setiap hari. Amin.